Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video aku. Aku Inaitul Izati dengan akhir NPM 075 dari kelas 2B. Di video ini aku akan membahas sebuah buku kumpulan cerpen karya Lila S. Chudori yang menurutku itu bagus banget secara emosional, puitis, dan penuh kritik sosial, yaitu buku Malam Terakhir. Kalau kalian mengenal Leila lewat novel Laut Bercerita atau Pulang, mungkin kalian tahu kalau Leila itu punya kemampuan luar biasa dalam menggambarkan emosi manusia dan realitas sosial. Nah, lewat buku Malam Terakhir ini, kita itu bisa melihat sisi Leila yang lebih simbolis dan eksperimental dalam menulis. Lila S. Chudori sudah mulai menulis sejak usia muda dan dikenal bukan hanya sebagai penulis, tetapi juga jurnalis. Pengalamannya di dunia jurnalistik membuat tulisannya terasa detail dan realistis. Banyak karya Leila yang membahas persoalan perempuan, kesepian, kekuasaan, dan konflik batin manusia. Nah, di buku Malam Terakhir ini juga berisi beberapa cerpen dengan tema yang cukup berat dan mendalam. Cerita-ceritanya itu bukan hanya fokus pada alur, tetapi juga pada suasana dan kondisi psikologis tokohnya. Karena itu, membaca buku ini terasa seperti masuk ke dalam pikiran dan emosi para tokohnya. Yang paling terasa saat membaca buku ini adalah pendalamannya. Leila itu sangat pandai membangun suasana, seperti suasana sepi, sunyi, bahkan kadang terasa mencekam hanya lewat deskripsi bacaan yang sederhana. Nah, banyak cerpen di buku ini juga meninggalkan rasa tidak nyaman, tetapi justru itulah yang membuat pembaca itu terus memikirkan ceritanya setelah selesai membaca. Dari beberapa cerpen yang ada di buku ini, aku ingin membahas dua cerpen yang menurutku paling menarik dan membekas, yaitu Adila dan Malam Terakhir. Pertama, yang berjudul Adila. Cerpen ini menceritakan seorang anak bernama Adila atau yang biasa disebut dengan Dila. Dia memiliki seorang ibu yang memiliki sifat keras. Dila menjadi terasa tertekan dan juga depresi dikarenakan ibunya itu bersikap keras kepada Dila. Hingga akhirnya pikiran Dila menjadi tidak benar, tidak dapat membedakan hal asli dan juga fiksi. Bayangan fiksi yang ada di pikiran dia pun juga membawa Dila menuju hal-hal yang aneh. Dalam cerpen ini, Adila itu terlalu dibebaskan yang membuatnya itu masuk ke hal-hal yang negatif. Nah, cerita ini juga sebenarnya dapat dibilang sebuah cerita yang cukup sensitif bagi beberapa orang. Kita itu dapat mengartikan cerita ini positif, tetapi mungkin saja ada yang menilainya negatif. Tetapi kalau menurut aku, cerita ini adalah cerita yang dapat mencontohkan masa remaja saat ini, walaupun latar cerita tersebut pada tahun 1989, tetapi masih relevan dengan masa sekarang. Ceritanya itu seperti sebuah cerita yang dapat mempengaruhi hidup kita. Jadi, kita itu dapat mengartikan cerita ini dalam kehidupan masa remaja kita. Nah, pada cerita Adila ini, Adila adalah cerita yang menurutku berbeda dari cerita lainnya, seperti memiliki tema yang unik dan juga plot twist menarik pada akhirnya yang membuat cerita ini tuh menjadi cerita unik gitu. Dibuat pada tahun 1989 tetapi masih dapat mencerminkan masa-masa remaja pada saat ini. Cerita ini menurut aku adalah cerita yang cukup sulit dimengerti. Dibutuhkan pembaca untuk membayangkan apa yang terjadi dalam cerita ini. Untuk mengerti cerpen ini, aku butuh lumayan baca berulang-ulang agar dapat mengerti gitu. Juga jika dibaca dengan cepat mungkin ada beberapa hal yang bisa terlewatkan. Terus cerpen yang kedua yaitu Malam Terakhir. Malam Terakhir ini menjadi cerpen penutup di buku kumpulan cerpen ini. Jadi ceritanya itu ada 3 orang aktivis, yaitu ada yang disebut si gemuk, si kurus, dan si kacamata. Nah, mereka bertiga ini dituduh membakar sebuah gerbong kereta dalam sebuah demonstrasi hingga dijebloskan ke dalam penjara dan disiksa sampai babak belur. Ketiganya akan dieksekusi dengan cara digantung di hadapan umum serta dinikmati oleh masyarakat mapan sebagai sebuah pertunjukan seni. Nah, pada malam terakhir mereka disekap, seorang gadis yang juga bagian dari demonstran dimasukkan ke dalam penjara yang sama. Lalu gadis ini telah mengalami penyiksaan di luar batas kemanusiaan yang bahkan penyiksaannya itu lebih dari aktivis pria ini. Di dimensi lain kayak seperti
Di luar cerita lain itu ada seorang gadis cantik berusia 22 tahun, putri seorang tokoh penting yang terlibat dalam pertumpahan darah mahasiswa, mempertanyakan hukuman mati yang ditimpakan pada keempat mahasiswa itu. Ia tidak bisa memahami gimana sih hukuman mati itu dilaksanakan tanpa bukti kesalahan yang jelas orang-orang itu gitu. Ia juga tidak bisa mengerti mengapa hukuman mati itu disebut ayahnya sebagai pertunjukan seni gitu. Pada cerpen ini juga menggambarkan ketegangan emosional dan rasa takut yang perlahan itu dibangun sepanjang cerita. Lela itu sangat bisa memainkan suasana dengan sangat halus. Tidak banyak adegan besar, tapi rasa cemas sama tekanan psikologisnya tuh terasa banget. Terus cerpen ini tuh seperti berbicara tentang manusia yang berada di titik terakhir dalam hidup atau emosinya. Ada rasa kehilangan, penyesalan, dan ketidakpastian yang terus menghantui para tokohnya. Aku suka dari cerpen ini adalah bagaimana Lela itu tidak menjelaskan semuanya secara langsung. Banyak kayak simbol-simbol, hanya cuman makna-makna tersembunyi yang membuat pembaca itu harus ikut berpikir. Terus menurut aku juga Malam Terakhir ini menunjukkan kekuatan terbesar Laila sebagai penulis, yaitu menunjukkan kemampuan dia membangun emosi tanpa harus menulis berlebihan. Dan sebenarnya itu juga yang membuat buku ini terasa berbeda dibanding kumpulan cerpen lain. Lela itu tidak mencoba menghibur pembaca lewat cerita yang ringan, tetapi juga mengajak pembaca itu merenungkan sisi gelap manusia dan realitas sosial. Tema perempuan juga sangat kuat pada buku ini karena di buku ini tuh banyak tokoh perempuan di dalamnya yang mengalami tekanan sosial, konflik identitas, terus rasa terasing, tapi Lela itu menulisnya dengan cara yang elegan. Walaupun buku ini sudah cukup lama terbit, tapi tema-temanya tuh masih relevan sampai sekarang gitu, sampai masa ini. Kesepian, tekanan sosial, dan bagaimana seseorang itu menghadapi luka dalam dirinya sendiri. Sudah pasti buku ini bukan bacaan yang cocok untuk semua orang. Mungkin kalau kalian lebih suka cerita yang ringan dengan alur yang cepat, buku ini akan terasa lambat dan agak membingungkan karena kekuatan utama buku ini memang bukan di plot tapi malah di suasana sama emosionalnya. Terus beberapa cerpennya juga cukup abstrak, jadi pembaca itu perlu fokus dan mungkin membaca ulang beberapa bagian untuk benar-benar memahami maknanya. Tapi justru itu, kalau kata orang-orang, disitulah nilai sastranya terasa kuat. Kelebihan terbesar di buku ini menurut aku mungkin pada bahasanya ya. Lela itu mampu membuat pembaca itu merasa kesepian, kecemasan, dan ketakutan hanya lewat kata yang sederhana tetapi tajam. Terus juga selain itu tema-tema yang diangkat juga berani dan juga kritis, terutama tentang perempuan dan tekanan sosial. Aku sangat-sangat merekomendasikan buku ini buat kalian yang suka sastra Indonesia, suka cerita psikologis dan cerita emosional, atau ingin membaca karya Lela S. Chudori selain novel-novel yang populer itu. Oke, itu dia review buku Malam Terakhir karya Lela S. Chudori. Bukunya sangat-sangat keren dan luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir.